Great Imposters, orang-orang yang menipu dunia. Pendahuluan. Seberapa mudahkah menipu dunia? Bayangkan jika seseorang yang sama sekali tidak memiliki latar belakang medis tiba-tiba menjadi dokter bedah, atau seseorang yang tanpa pelatihan militer berhasil menyamar sebagai perwira tinggi di ketentaraan. Mustahil? Tidak bagi orang-orang ini. Sepanjang sejarah, ada individu yang berhasil menipu dunia dengan menyamar sebagai orang lain, bahkan selama bertahun-tahun. Bukan sekedar aksi kecil, tetapi penipuan yang begitu meyakinkan hingga mereka diakui dan dihormati dalam bidang yang sama sekali bukan keahliannya. Mari kita bahas beberapa The Great Imposters, orang-orang yang menipu dunia. Ferdinand Waldo de Mara, si penipu serba bisa. Jika ada seseorang yang bisa disebut sebagai penipu profesional, maka itu adalah Ferdinand Waldo de Mara. Ia bukan hanya menyamar sebagai satu profesi, tetapi berbagai macam profesi, termasuk dokter, psikolog, biarawan, hingga perwira militer. Hebatnya lagi, ia sukses menjalankan semua profesi itu tanpa latar belakang pendidikan yang sesuai. Penyamaran terbesarnya terjadi saat ia menyamar sebagai dokter bedah di Angkatan Laut Kanada. Tanpa pendidikan medis, ia berhasil melakukan operasi dengan hanya membaca buku sebelum prosedur dimulai. Hebatnya, tidak ada pasien yang meninggal di tangannya, dan rekan-rekannya pun menganggapnya sebagai dokter yang sangat berbakat. Aksi de Mara akhirnya terbongkar ketika seorang kolega yang asli mengenali namanya dan melaporkannya ke pihak berwenang. Meski ditangkap, banyak orang yang tetap kagum dengan kecerdasannya dalam menipu dunia selama bertahun-tahun. Frank Abagnale, sang ahli pemalsuan identitas. Pernah menonton film Catch Me If You Can yang dibintangi Leonardo DiCaprio? Film itu terinspirasi dari kisah nyata Frank Abagnale, seorang penipu yang berhasil menyamar sebagai pilot, dokter, pengacara, dan profesor universitas. Semuanya dilakukan sebelum ia berusia 21 tahun. Abagnale pertama kali masuk ke dunia penipuan dengan memalsukan cek dan identitas. Salah satu aksi paling gilanya adalah ketika ia berpura-pura menjadi pilot maskapai Pan Am yang memberinya akses untuk terbang keliling dunia secara gratis. Ia bahkan tinggal di hotel-hotel mewah dengan biaya ditanggung oleh maskapai. Setelah itu, ia mencoba berbagai penyamaran lain, termasuk sebagai pengacara dan dokter. Namun akhirnya FBI berhasil menangkapnya setelah bertahun-tahun pengejaran. Uniknya, setelah keluar dari penjara, ia justru bekerja untuk FBI sebagai ahli pemalsuan dokumen. Christian Karl Gerhard Schreiter, orang Jerman yang menjadi bangsawan Amerika. Christian Karl Gerhard Schreiter adalah pria asal Jerman yang berhasil menyamar sebagai seorang bangsawan kaya raya di Amerika. Ia mengubah identitasnya menjadi Clark Rockefeller, mengaku sebagai keturunan keluarga Rockefeller yang terkenal. Dengan pesona dan kecerdasannya, ia berhasil menipu banyak orang di lingkungan elit Amerika. Ia menghadiri pesta-pesta eksklusif, menjalin hubungan dengan tokoh-tokoh ternama, dan bahkan menikahi seorang wanita dari keluarga kaya tanpa ada yang curiga sedikit pun. Namun, kebohongannya mulai runtuh setelah perceraian dengan istrinya. Saat penyelidikan dilakukan, terungkap bahwa ia bukanlah Rockefeller, melainkan seorang pria asal Jerman yang telah hidup dengan identitas palsu selama puluhan tahun. Kasusnya semakin parah ketika ia juga terlibat dalam penculikan anaknya sendiri. Saint Baptiste Maurant, sang kardinal palsu. Pada abad ke-17, seorang pria bernama Saint Baptiste Maurant berhasil menyamar sebagai seorang kardinal Katolik. Ia menjalani kehidupan mewah sebagai pemuka agama tanpa ada yang mencurigai bahwa ia sebenarnya bukan siapa-siapa.
Ia menggunakan identitas palsunya untuk mendapatkan akses ke lingkaran elit gereja dan pemerintahan. Dengan kecerdikannya dalam berbicara, ia bahkan mendapat hak istimewa dari para bangsawan. Namun pada akhirnya, kebohongannya terbongkar ketika seorang kardinal asli mengenalinya dan melaporkannya ke otoritas gereja. Meskipun ia akhirnya dihukum, aksi penipuannya tetap dianggap sebagai salah satu yang paling berani dalam sejarah gereja. Cassie Chadwick, wanita yang mengaku sebagai pewaris JP Morgan. Cassie Chadwick adalah seorang wanita yang berhasil menipu banyak orang dengan berpura-pura sebagai pewaris kekayaan JP Morgan, salah satu banker terkaya di Amerika pada masanya. Ia menggunakan tipu muslihat ini untuk mendapatkan pinjaman besar dari bank dan investor yang percaya bahwa ia memiliki kekayaan yang luar biasa. Dengan gaya hidup mewah dan penampilan yang meyakinkan, tidak ada yang curiga bahwa ia sebenarnya hanyalah seorang penipu. Pada akhirnya, seorang banker yang skeptis melakukan penyelidikan lebih lanjut dan menemukan bahwa Cassie tidak memiliki hubungan apapun dengan keluarga JP Morgan. Pada akhirnya, ia ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara. Tetapi kisahnya tetap menjadi salah satu penipuan terbesar dalam sejarah perbankan. Mengapa mereka bisa menipu dunia? Apa yang membuat para penipu ini bisa lolos begitu lama? Jawabannya adalah kepercayaan diri, pemalsuan dokumen yang canggih, dan kecerdasan dalam membaca situasi sosial. Mereka mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan dan meyakinkan orang lain dengan keahlian berbicara serta kepribadian karismatik. Namun, satu hal yang pasti, sebesar apapun kebohongan yang dibangun, cepat atau lambat kebenaran akan terungkap. Sebagian dari mereka akhirnya ditangkap, tetapi kisah mereka tetap menjadi pelajaran bahwa dunia tidak selalu seperti yang terlihat.